Kisah Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS, perpisahan dan pertemuan kembali. Berdasarkan sumber Aswaja, tafsir ulama klasik, dan hikmah sufistik. Penciptaan Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS. 1. Dalil Al-Quran. QS Al-Baqarah 2:30-31. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. QS An-Nisa 4:1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, nafsin wahidah, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, zaujaha, serta dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. 2. Tafsir ulama. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam saat beliau tidur di surga, sebagai pasangan dan penyejuk hati. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa Hawa diciptakan setelah Adam melihat makhluk berpasangan, maka Allah berfirman, aku akan ciptakan untukmu pasangan agar engkau tenteram. 2. Larangan pohon dan turunnya ke bumi. 1. Dalil Al-Quran. QS Al-Baqarah 2:35-36. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, makanlah sepuasnya dari mana saja, tetapi janganlah mendekati pohon ini, jika kamu mendekatinya, kamu termasuk orang yang zalim. Lalu setan membuat keduanya tergelincir dari surga, maka kami turunkan mereka ke bumi. QS Al-A'raf 7:22-23. Keduanya pun memakan buah pohon itu. Kemudian keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami, jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. 2. Tafsir ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis, kesalahan Adam bukanlah dosa besar, melainkan kelalaian kecil dalam meninggalkan yang lebih utama, tark al-aula. Maka Allah menerima taubatnya. Imam Al-Ghazali menyebut, kisah ini adalah pendidikan bagi manusia bahwa kesalahan adalah bagian dari ujian, dan taubat adalah pintu kemuliaan. 3. Perpisahan di bumi. 1. Riwayat tempat turunnya. Dalam literatur klasik tafsir At-Tabari, Qasas Al-Anbiya, Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Baghawi, disebutkan. Adam AS diturunkan di India, daerah Serendip, Sri Lanka. Hawa AS diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Iblis diturunkan di wilayah laut dekat Basrah, Irak. Asal nama, Jeddah, artinya, nenek perempuan, dalam bahasa Arab, dinisbatkan kepada Hawa yang dianggap nenek moyang umat manusia. 2. Masa perpisahan. Riwayat Ibnu Asakir dan Qatadah menyebut, Adam dan Hawa terpisah selama 200 tahun sebelum bertemu kembali. Riwayat lain menyebut 300 tahun, semuanya termasuk riwayat Israiliyat cerita terdahulu, bukan dasar akidah, tapi dijadikan ibrah pelajaran. 3. Tafsir Sufi Aswaja. Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah. Perpisahan Adam dan Hawa di bumi adalah simbol perpisahan ruh dari asalnya, alam malakut. Manusia hidup di dunia untuk kembali kepada sumber kasihnya melalui taubat. 4. Pertemuan kembali di Jabal Rahmah. 1. Riwayat pertemuan. Menurut Qasas Al-Anbiya, Ibnu Katsir. Setelah masa yang lama, Allah mempertemukan Adam dan Hawa di Padang Arafah, di sebuah bukit yang kini disebut Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Nama Arafah berasal dari kata ta'aruf, saling mengenal, kembali mengenal, sebab di tempat itu keduanya saling mengenali kembali setelah lama terpisah. 2. Tafsir ulama. Imam As-Suyuti menulis, Jabal Rahmah adalah simbol rahmat Allah yang menyatukan kembali dua hamba yang telah bertaubat. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub rahimahullah menegaskan, ziarah ke Jabal Rahmah bukan bagian dari manasik haji, tetapi simbol historis dan spiritual tentang taubat dan kasih sayang Allah. Hikmah dan pelajaran spiritual. 1. Kesalahan adalah awal kearifan. Adam bukan dihukum karena dosa, tetapi dididik agar menjadi hamba yang sadar akan kelemahan dan kekuasaan Allah. 2. Taubat membuka rahmat. Allah berfirman QS Al-Baqarah 37. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 3. Cinta suci dipelihara dengan sabar dan taubat. Jabal Rahmah menjadi simbol cinta yang disucikan oleh ujian. 4. Kesatuan asal-usul manusia. Semua manusia berasal dari satu ayah dan ibu, maka permusuhan dan kebencian adalah bentuk lupa akan asal-usul. 6. Sumber rujukan utama, Aswaja.
1. Al-Quran, Surah Al-Baqarah 2 Al-A'raf 7 AH 20 An-Nisa 4. 2. Tafsir at-Tabari, Jami al-Bayan, An-Ta'wil Al-Quran. 3. Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. 4. Qasas Al-Anbiya, Ibnu Katsir. 5. Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Abu Al-Qasim Al-Qusyairi. 6. Ihya, Ulum ad-Din, Imam Al-Ghazali. 7. Al-Jami' Asy-Shaghir, Imam As-Suyuti. 8. Khazanah Ulama Nusantara, Nu Online, Kemenak, MUI, yang memuat kisah Jabal Rahmah dan maknanya dalam perspektif Aswaja. 7. Kesimpulan, kisah Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS bukan sekadar sejarah manusia pertama, tetapi cermin perjalanan setiap insan, dari kesalahan menuju taubat, dari perpisahan menuju pertemuan, dari ujian menuju rahmat. Dan pada akhirnya, sebagaimana Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah, begitu pula setiap insan akan dipertemukan kembali dengan kasih Allah jika ia sabar, bertaubat, dan tetap mencari jalan kembali kepadanya. Redaksi Mataelang24.com. AM02